Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan kenikmatan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan pula kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan juga kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz, masih di dalam pembahasan seputar hutang. Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita semua, kalau meminjam atau kalau berhutang, hendaknya menjaga amanah hutang tersebut. Amanah di dalam berhutang adalah mengembalikannya. Dan Nabi SAW di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah dan juga sahabat yang lainnya, Nabi SAW menjelaskan tentang niat yang buruk di dalam berhutang itu akan mendatangkan keburukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Man akhadha amwalan nas", barang siapa yang mengambil harta manusia dengan cara apapun, termasuk dengan cara berhutang. Dia mengambil harta orang. Yuridu ada'aha, kemudian di dalam mengambil harta tersebut ada keinginan, ada niat untuk menunaikannya, untuk mengembalikan kembali. Adallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menolong, membantu dia untuk menunaikan amanah dan tanggungan dirinya. Waman akhadha, dan barang siapa yang mengambil harta orang, yuridu itlafaha, dengan niat merusaknya, menghilangkannya, tidak mengembalikannya, maka atlafahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan merusak dirinya. Allah akan hilangkan harta dia sebagai gantinya. Jadi seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat yang dia miliki. Hadis dari Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat dia. Apa yang dia niatkan, itu yang akan dia dapatkan. Dan hadis ini dibawakan di dalam kitab Sahihul Jami'. Kemudian hadis yang berikutnya dari Suhaib bin Amr, beliau berkata, haddatsana Suhaib, menceritakan kepada kami Suhaib al-Khair, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, ayyuma rajulin, lelaki yang mana saja atau siapapun, yadinu dainan,
yang dia berhutang dengan suatu hutang. Ini umum. Disebutkan yadinu dainan dengan bentuk nakirah, ini menunjukkan umum. Apapun bentuknya, seberapapun besarnya, mau 1.000, 2.000, 1.000.000, 2 juta. Ini masuk dalam keumuman hadis ini. Ayyumam rajulin, laki-laki yang mana saja, siapapun dia, enggak peduli. Baik orang kaya maupun orang miskin. Berapapun usianya, ayyumam rajulin, laki yang mana saja. Kemudian yadinu dainan, yang meminjam suatu pinjaman, hutang, wa huwa mujmi'un, dan dia memiliki niat. Mujmi' itu memiliki niat. Apa niatnya? Allah yuwafiyahu, niat untuk tidak mengembalikannya. Jadi kalau ada orang minjem niatnya enggak dikembalikan, maka Allah yuwafiyah, tidak menunaikan hutang tadi, laqiyallahu sariqan, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri, sebagai sarik, sebagai pencuri. Jadi dianggap sebagai seorang pencuri ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Niat tidak mengembalikan apa yang dia pinjam. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan di dalam syariat kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala secara langsung memerintahkan kepada kita untuk membayar atau melunasi hutang-hutang kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian an tu'addul amanat ila ahliha, untuk menyampaikan, menunaikan amanah kembali kepada yang berhak. Jadi kalau misalkan seorang meminjam, kembalikan pinjaman tadi kepada yang memilikinya. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hukum asal perintah adalah wajib. Hukum asal perintah adalah wajib. Menunaikan amanah, mengembalikan amanah, mengembalikan pinjaman kepada pemiliknya, ini hukumnya wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan isyarat, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaknya engkau menetapkan dengan adil. Enggak boleh zalim di dalam menetapkan hukuman. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sebaik-baik pemberi pelajaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang baik bagi kita. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, innallaha kana sami'an basira. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha lihat. Sami, mendengar, basir, melihat. Kalau kita pengen mengambil faidah dari ayat ini, surat An-Nisa ayat yang ke-58, banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita ambil. Sebagaimana yang banyak terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menyebut hutang sebagai amanah. Dan banyak sekali orang di antara kita, orang-orang zaman sekarang, mereka tidak merasa bahwasanya hutang itu adalah amanah. Sehingga banyak di antara orang itu melalaikan hutang tadi. Mencari-cari cara
mencari-cari jalan, mencari-cari alasan, bermudah-mudah untuk berhutang, kemudian mengelak untuk membayar. Karena tidak lagi merasa bahwasanya dia adalah amanah yang harus Allah Subhanahu wa taala, atau yang harus bagaimana yang Allah perintahkan untuk ditunaikan. Harus dikembalikan. Yang namanya amanah itu harus dikembalikan. Namun banyak orang yang tidak lagi menganggap hutang itu sebagai amanah. Yang artinya hutang itu bukan punya dia, punya orang yang harus dikembalikan. Termasuk bukan hanya hutang, meminjam barang. Karena yang namanya pinjam meminjam itu tidak selamanya minjem berupa uang. Enggak selamanya yang namanya pinjam meminjam itu berupa uang. Bisa barang, bisa binatang, kendaraan, apapun itu. Sesuatu yang memiliki nilai manfaat maka dia bisa dipinjamkan. Sesuatu yang memiliki nilai manfaat maka dia bisa dipinjamkan. Gak selamanya dalam bentuk uang. Makanan pun bisa dipinjamkan. Tentunya di dalam pinjam-meminjam nanti kembalinya itu sesuai dengan apa yang dia pinjam. Kembalinya sesuai dengan apa yang dia pinjam. Maka di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan amwalan nas, harta manusia. Harta manusia banyak. Kemudian disebutkan yuridu itlafaha, ingin merusaknya, minjem untuk merusak. Apa contohnya? Dia lihat tetangganya beli motor baru misalkan, yang nggak suka, minjem dia, kemudian dijatuhin. Ini minjem untuk merusak. Maka kata Nabi SAW, atlafahu, Allah akan merusakkan dirinya sebagai gantinya. Jadi minjem itu nggak selamanya dengan uang, atau nggak selamanya seorang minjem itu berupa uang. Apapun bentuknya itu adalah amanah yang harus kita jaga. Jangan pernah ini barang pinjaman, ini punya orang ini, sehingga dia tidak menjaga amanah tersebut. Pertama, harus kita sadari barang pinjaman apapun bentuknya itu adalah amanah, dan amanah itu harus dijaga. Kalau orang tidak mau menjaga amanah, masuk dalam sabda Nabi SAW, sifat dari orang munafik. Idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Enggak suka menepati amanahnya. Pelajaran berharga yang sangat besar. Kemudian selanjutnya setelah masalah amanah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berhukum. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Adanya kita bersikap adil. Bahkan di dalam muamalah pinjam meminjam kita pun juga harus bersikap adil. Bersikap adil, tidak membeda-bedakan, tidak memilah dan memilih. Termasuk berhukum atau memberikan hukuman yang adil adalah hukum yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam pinjam meminjam. Tidak boleh riba di sana, nggak boleh zalim di sana. Ini termasuk berhukum dengan hukum yang adil, hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatur di dalam bermuamalah baik jual beli maupun pinjam meminjam, maka itulah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran kepada kita sebaik-baik pengajaran. Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kita dengan peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dan itu adalah yang terbaik. Hukum yang terbaik itu adalah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Meskipun terkadang manusia mengingkarinya. Meskipun terkadang manusia membencinya. Meskipun banyak manusia yang tidak menyukainya, tapi tetap ketetapan Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik. Dan kebaikannya bukan untuk satu atau dua orang,
tapi untuk semua makhluk. Kebaikan dari syariat Allah Subhanahu wa taala itu untuk seluruhnya. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariat Islam itu bukan hanya untuk satu dua orang, satu kampung dua kampung, satu negara dua negara, bukan, tapi untuk seluruh manusia semuanya. Islam dengan syariatnya, Islam dengan semua hukum-hukum yang Allah tetapkan, itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semuanya. Bukan hanya untuk manusia, makhluk yang lain, kepada binatang-binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala telah atur semuanya. Maka sebaik-baik aturan adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam transaksi pinjam meminjam seperti ini dan seperti itu, maka itulah yang terbaik. Dicatat, kasih batas waktu, jumlahnya jelas. Kemudian kalau misalkan nggak mampu, kasih tenggang waktu atau dibebaskan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita semua. Maka itu semua adalah yang terbaik. Maka innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengajaran, memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita ilmu dengan sebaik-baik pengajaran. Dan Allah Subhanahu wa taala kana sami'an basira. Maha mendengar dan maha melihat. Jangan pernah melakukan transaksi sembunyi-sembunyi dengan alasan apa? Gak ada yang lihat. Allah Subhanahu wa taala melihat. Melakukan transaksi diam-diam, gak ada yang dengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Jangan bilang siapa-siapa. Kamu aku kasih pinjaman, tapi nanti balikin sekian-sekian. Dikasih transaksi yang riba misalnya. Walaupun manusia nggak tahu, walaupun nggak tercatat, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Jadi seseorang nggak akan pernah bisa ngakali syariat. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa tahu. Dia berhilah, mencari-cari siasat dan strategi misalkan. Sama seperti yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala haramkan bangkai, diambil minyaknya, dijual buat ngecat kapal. Kemudian hasilnya dimakan. Atau Allah Subhanahu wa taala melarang mencari ikan pada hari Sabtu. Tebar jala di hari Jumat, ambil di hari Ahad. Berhilah, berstrategi. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwasanya mereka itu yukhadi'un Allah. Berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa ma yahda'una illa anfusahum. Mereka itu tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Kenapa? Allah Sami, Allah Basir. Tidak ada satupun yang Allah tidak ketahui. Tidak ada satupun yang tidak Allah Subhanahu wa taala dengar. Bahkan belum kita ucapkan sekalipun, Allah alimun bidatis sudur. Mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah atau an tu'addul amanat ila ahliha. Memberikan amanah kepada yang memilikinya. Dan di akhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha kana sami'an basira. Allah itu mendengar dan melihat. Jadi Allah memantau. Kita semua dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak menetapi atau tidak menunaikan amanah, Allah Subhanahu wa taala akan membalas semuanya. Jadi muamalah seseorang dengan orang lain itu bukan hanya hubungan antara si fulan A dengan si fulan B, tapi si fulan A dengan Robnya, si fulan B dengan Robnya. Jadi bukan hanya A dan B, si A minjem ke si B ngasih pinjaman kepada si A, bukan hanya itu, tapi hubungan antara si A dengan Allah Subhanahu wa taala, si B dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Yang minjem amanah atau tidak dia, niatnya dia baik atau tidak ketika meminjam.
Yang ngasih pinjaman, apa nih dia ngasih pinjaman? Ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ataukah yang lainnya? Jadi semua yang dilakukan oleh makhluk itu memiliki hubungan dengan Rabb-nya. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita di dalam banyak sekali ayat-ayatnya. Kita lihat kalau kita membaca Al-Quran, kita akan jumpai banyak sekali di akhir-akhir ayat Sami'an basira, alimun bidatis sudur, mengetahui semua yang ada di dalam hati. Sami'un alim, alimun hakim. Banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, tidak ada yang tidak Allah Subhanahu wa taala ketahui. Apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Meskipun kita sembunyi sekalipun. Sembunyi. Tempat tersembunyi sekalipun yang menurut kita nggak ada orang yang tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kalau mau dikatakan, bahkan sebelum kamu ada pun Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui tentang diri. Jadi jangan pernah merasa Allah nggak tahu apa yang kita lakukan. Jangan pernah merasa Allah nggak tahu apa yang kita lakukan. Bahkan sebelum kita ada muncul di dunia, Allah sudah tahu. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, Allah telah menetapkan takdir segala sesuatu. Sebelum apa? Menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan langit dan bumi. Musina alfas. 50.000 tahun. Allah telah tahu semuanya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ingat, Allah itu sudah tahu kita mau ngapain. Maka jangan pernah memiliki niat kecuali yang baik. Jangan pernah memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu kecuali yang baik. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari apa yang kita lakukan. Setiap kebaikan yang kita niatkan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pahala dan kebaikan darinya. Meskipun pada akhirnya kita nggak mampu melakukannya. Bukan tidak mau, tidak mampu. Berbeda tidak mau dan tidak mampu. Kalau kita tidak mampu melakukannya, kita memiliki keinginan yang baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari niat kita. Hadis Nabi SAW, man hamma bil hasanah. Barang siapa memiliki niat yang baik, meskipun dia belum mampu mengerjakannya, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada dirinya. Pahala dari niat yang baik tadi. Dan ini faedah juga dari hadis Umar radhiyallahu taala anhu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Allah memberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Niatnya saja Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pahala kebaikan. Maka selalu memiliki niat yang baik. Dan sebaik-baik kita, sebaik-baik orang di dalam menunaikan amanah adalah yang menunaikan amanah dengan yang terbaik. Menunaikan amanah dengan yang terbaik. Dalam masalah pinjam-meminjam misalkan, di dalam masalah hutang piutang misalkan. Maka sebaik-baik orang yang meminjam mengembalikan dalam keadaan terbaik. Mengembalikan dalam keadaan terbaik. Jadi kalau misalkan minjem kendaraan misalkan atau minjem apa, kembalikan dalam keadaan yang baik, bahkan terbaik dalam mengembalikannya. Dibersihkan dulu, dicuci dulu dan yang lainnya. Ini diperbolehkan. Bahkan sebaik-baik kita. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Kana li rajulin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam," bahwasanya seseorang itu memiliki sesuatu yang ada pada Nabi SAW, atau Nabi SAW pernah memiliki tanggungan. Nabi SAW memiliki tanggungan kepada seseorang. Karena li rajulin 'ala Nabi SAW sinnun minal ibil. Atau bahasa sederhananya, Nabi SAW
memiliki pinjaman seekor onta yang berusia 1 tahun. Faja'a, maka datang orang tadi, yataqadhafu, minta untuk dikembalikan ontanya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi pun berkata, a'tuhu. Nabi berkata kepada para sahabatnya, kembalikan, berikan onta tadi kepada dia. Atau berikan onta yang berusia 1 tahun kepada orang tadi. Fatalabu sinnahu falam yajidu. Para sahabat pun mencari-cari onta yang seusia dengan yang tadi diminta oleh siapa? Orang yang datang kepada Nabi SAW. Falam yajidu, tapi dia tidak menemukan ontanya. Tidak ketemu yang seusia. Illa sinnan fauqahu, kecuali apa? Onta yang usianya di atasnya. Bukan 1 tahun, tapi di atas 1 tahun. 2 tahun misalnya, seperti itu. Faqala, kemudian beliau berkata, Aufaitani aufallahu bika. Orang tadi berkata, engkau memberikan tanggunganmu kepadaku, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, inna hiyarikum, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah ahsanukum qadha'a. Adalah orang yang yang paling baik di dalam membayar hutangnya. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik di dalam mengembalikan tanggungannya. Onta usia 1 tahun dan onta usia di atas 1 tahun tentu lebih baik usia di atas 1 tahun. Dan ini diperbolehkan. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah enggak masuk ke dalam riba? Jawabannya enggak. Berbeda. Kenapa? Enggak masuk dalam akad perjanjian. Enggak meminta akad perjanjian di awal. Ini masuk ke dalam tahsinul qadha. Berbuat ihsan di dalam membayar hutang. Jadi bukan bukan seseorang mengambil manfaat. Kalau kamu pinjam usia 1 tahun, nanti balikin usia 2 tahun. Maka ini masuk dalam riba. Karena Karena di sana, di dalam akad pertamanya, dia ingin mencari manfaat dari pinjamannya. Ambil contoh sederhana, minjem motor, belepotan lumpur, dibalikinnya bersih, kinclong, udah diservis lagi. Riba enggak? Enggak riba. Nah riba. Minjem motor, misalkan, baliknya full tank, riba enggak? Enggak. Enggak masuk riba. Kalau minjem motor 1, baliknya 2 motor, riba enggak? Jelas, itu kan beda. Tambah. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, jadi kosong. Jadi kata Nabi SAW, inna hiyarikum, sebaik-baik kalian. Jelas kata Nabi SAW, inna hiyarikum, sebaik-baik kalian adalah ahsanukum qadha, orang yang menunaikan dengan cara yang terbaik. Kalau kaidah riba itu jelas sekali kan gitu. Dia minjemnya berapa, bayarnya berapa. Hah? Ya itu nggak masuk. Jadi misalkan orang minjem duit kan gitu kan, minjem duit 100.000, balik 100.000 kan gitu. Tapi dia kan nggak ada transaksi akad harus bayarnya lebih kan. Ternyata dia mengembalikan ditambah bolu misalnya, ya masalah. Ditambah duit pun juga nggak masalah.
Selagi apa? Nggak masuk di dalam akad transaksi. Nggak ngasih isyarat. Masa nggak ngasih lebih misalnya? Beda lagi. Minta itu kan gitu. Masa nggak ngasih lebih kan gitu? Udah setahun nih kan gitu. Itu beda lagi. Beda lagi itu kan ya. Jadi kalau misalkan seseorang ngasih sesuatu karena apa? Dia merasa terbantu dan yang lainnya, ngasihnya itu di luar apa? Di luar teks akad. Jadi kalau akad sudah dipenuhi, minjem 100.000 balikin 100.000, selesai akadnya. Kalau kita mau berbuat baik, ihsan mau ngasih dia, silahkan selesaikan dulu akadnya. Niat kita gimana? Niatnya kembali kepada dirinya dengan rohnya. Bagi orang yang meminjamkan gitu, dia dapat bukan dalam ikatan apa? Hutang piutang tadi. Hadiah, dia boleh menerima hadiah. Bagi orang yang pengen ngasih, niatnya hadiah, dia mendapatkan pahala memberi hadiah. Kalau dia punya niat yang lain, kembali antara dirinya dengan rohnya. Intinya kembalikan sesuai dengan akad awal. Minjem 100.000, kasih 100.000. Minjem 1.000.000, balikin 1.000.000. Kalau kita pengen ngasih, misalkan pengen ngasih hadiah atau yang lainnya, selesaikan dulu akadnya. Beres, udah nggak punya tanggungan, kita nanti pengen ngasih, silahkan. Ini bisa masuk dalam perintah Nabi SAW. Perintah apa? Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikan dia. Dan perbuatan baik itu bisa dalam bentuk apa saja. Memberi hutang, itu perbuatan baik. Kalau kita sudah menyelesaikan, kita bisa membalas kebaikan-kebaikan tadi. Karena kebaikan itu umum. Dan jelas Nabi SAW mengatakan di sini, inna hiyarikum, sebaik-baik kalian, ahsanukum qadha, yang terbaik di dalam menunaikan hutangnya, mengembalikan pinjamannya. Lama nggak bisa bayar, kita mengirim setiap saat buah-buahan, itu masuk riba karena niatnya apa? Dia ngirim buahnya itu niatnya apa? Nyicil hutang? bukan niatnya ya atau dia baik. Ya, niatnya baik berarti kan niat kan nih, loh itu sekarang niatnya biar nggak ditagih kan gitu. Beda lagi. Kalau niatnya pengen berbuat baik ya, dia dapat pahala sesuai dengan niat kita. Pokoknya kita nggak bisa bohong dengan niat kita. Yang menjadi boleh atau nggak boleh itu niatnya. Niatnya biar nggak ditagih atau niatnya biar ini dan itu. Kembali dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya ngasih hadiah, niatnya sodako dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau masuk dalam ranah, kalau ini nih, kaidah gitu kan, kaidah di dalam riba, kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kemudian dia mengambil manfaat adalah riba. Ini untuk siapa? Untuk yang pinjam atau yang meminjamkan? Yang meminjamkan. Yang mengambil manfaat itu siapa? Yang meminjamkan. Dia, wah si fulan ini minjem duit, tolong dong sapuin depanku, kemarin kan udah aku kasih pinjam duit. Terus besoknya lagi tolong dong, riba dia. Kenapa? Ngambil manfaat dari pinjaman yang dia pinjamkan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan seseorang nggak seperti itu ya nggak masuk kategorinya. Itu. Hadisnya jelas dari Nabi SAW. Kita diperintahkan untuk apa? Ihsan, berbuat baik ketika menunaikan, membayar hutang. Termasuk ihsan, termasuk berbuat baik di dalam membayar hutang, itu adalah apa? Cepat bayarnya. Termasuk ihsan. Mempercepat pelunasan itu termasuk ihsan. Ihsan untuk dirinya sendiri, ihsan untuk orang yang dia pinjami. Kenapa? Dirinya segera terbebas dari hutang. Seperti itu.
Hadis yang berikutnya. Ini biar lebih jelas lagi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Jabir berkata, aku datang kepada Nabi SAW. Wa huwa fi masjid. Dan beliau ada di masjid. Qala Mi'syarun, kemudian Mi'syar berkata, arahu, aku melihat Jabir. Qala duha, tidur di waktu duha, atau dia melakukan sholat duha. Qala ini qairullah, istirahat atau mengerjakan sholat duha. Faqala, maka berkata, sholat rakaataini, sholat 2 rakaat. Fakana li alaihi dinun, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah memiliki hutang kepadaku. Faqadhani wazadani, beliau membayar hutang tadi, wazadani, dan melebihkan kepadaku. Ini dibawakan di dalam Fathul Bari, hadis ini dari Jabir bin Abdullah. Jadi beliau bercerita pernah datang kepada Nabi SAW dan beliau sedang ada di masjid. Kemudian sholat duha. Kemudian beliau bercerita bahwasanya Nabi SAW pernah memiliki hutang kepada Jabir. Kemudian Nabi SAW membayarnya dan memberikan lebih kepada Jabir. Ini menunjukkan apa? Bolehnya seseorang memberikan lebih ketika membayar hutang. Tapi inisiatif dari siapa? Yang memberi hutang atau yang memberi hutang atau yang menghutang? Yang menghutang. Jadi dia nggak masuk ke dalam riba. Maka sekali lagi, membayar dengan lebih baik itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Begini dulu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.